manafi'alahum wa yadhkarallahu fi ayyamin ma'lumat. Sadaqallahul azim. Bapak moderator yang kami hormati, Bapak Ibu panitia yang kami hormati, dan Bapak-bapak Ibu-ibu calon tamu Allah yang kami hormati, yang kami muliakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada saat ini, pagi ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan kita sehat yang sempurna. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Sholawat dan salam kita panjatkan pula mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tempat yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan tentang akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi. Niki nggih naming serampangan karena waktunya sangat pendek. Ini kurikulum vitae saya, Bapak Ibu. Maaf, itu tertulis masih Kemenak Kota Yogyakarta, belum sempat mengganti. Jadi saya asal dari Boyolali, dan insya Allah habis ini nanti saya pulang Boyolali. Ya. Kemudian saya tinggal di Sinduhati Melati. Saya diberi amanah sebagai kasih penyelenggara haji umroh Kemenak Kabupaten Bantul. Saat ini pula saya masih sebagai ketua BMP 4 Kota Yogyakarta. BMP 4 itu Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Niku nek tingkat kecamatan ngurusi nganten, nek kabupaten kota kados kula niku sing kula urusi keluarga yang bermasalah, orang yang mau cerai, orang yang mau talak. Jadi kotanya ada yang orang mau cerai talak mesti ketemu karo Pak Maskur. Kemudian moto saya, Bapak Ibu, moto saya adalah rezeki di akhirat adalah ibadah dan amal soleh kita. Jadi kalau kita ingin besok di akhirat itu kita jadi orang yang makmur, kaya, nikmat, ya ibadah kita, amal soleh kita, itulah rezeki kita. Tetapi kalau di dunia, rezeki di dunia itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu hanya diperintah bekerja, berusaha, tapi rezeki itu sudah dijamin Allah. Tapi akhirat tergantung amal kita. Bapak yang kami hormati, untuk pengantar, ini saya nggak bisa jalan-jalan ya Mas, ya kan, di syuting ya. Oh berdiri, saya nggak biasa sambil duduk lama-lama nggak kuat. Ya, Bapak yang kami hormati, ini pengantar kami al-hujjaju wal umaru wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh itu menjadi utusan kebesaran Allah. Jadi wafdun itu ya utusan, tapi utusan yang mulia. Utusan kebesaran Allah. Jadi maka Bapak Ibu, sering orang yang haji disebut dengan duyufur rahman, yaitu tamunya Allah. Bukan hanya tamu, Bapak Ibu itu merupakan utusan kebesaran Allah. Maka Bapak Ibu yakin ya, tidak usah khawatir tindak haji itu gimana. Pasti karena Bapak Ibu orang yang menjadi tamunya Allah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah terpengaruh dengan cerita-cerita orang. Orang haji itu kan ceritanya macam-macam. Ada yang ceritanya itu aneh-aneh. Kalau ada orang cerita tentang haji pengalamannya di sana aneh-aneh, Bapak Ibu cukup la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan terlalu dipercaya, tapi jangan dipaidu. Karena itu pengalaman masing-masing. Nanti tidak kita mengurangi keyakinan kita bahwa kita itu orang yang sedang dimuliakan Allah.
Contoh Bapak Ibu, ini contoh tapi la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kula gadah pengalaman. Saya 2014 tugas haji. Waktu di Madinah itu kan sandal kula sandal jepit Bapak Ibu. Murahan. 3 hari karena panas pun elek pun tepos pun reget. Ba'da zuhur saya pakai sholat itu rasanya itu udah jelek banget. Kula lokke aku mben tuku sandal kok ya murahan to ya. Agek 3 dina wis rusak kaya ngene wis tepos. Ba'da asar saya pakai sholat ke Masjid Nabawi, sandal itu hilang. Kalau istighfar, ya Allah, gara-gara sandalku tak gernengi, sandalku hilang. Saya bertobat. Ya Allah, jangan ini bagian dari rofas saya. Jadi ngelokke sandal aja, sandal hilang. Di Mekah saya ulangi Pak Ibu, malam-malam ba'da isya saya tawaf sunnah. Sandal berarti tengklas, kula gendong tasnya model rangsel nika kesundul-sundul. Njut kula lokke sandale benjul kaya ngene ganggu aku sing tawaf disunduli tiyang. Itu ba'da isya. Subuh saya pakai sholat, sandal itu hilang lagi Pak. Astagfirullahaladzim, tak baleni neng Mekah sandalku hilang tak genengi, neng Madinah ya tak genengi hilang. Tobat istighfar, ya Allah ampuni kami kalau itu kalimat yang salah. Ini contoh. Neng kula ya syukur Bapak Ibu, alhamdulillah sing tak genengi mung serandalku. Sing ilang mung serandal. Hanek bojo rak ya cilaka. Makanya Bapak Ibu neng kono aja sok ngeneng-ngenengi bojo, ngono bojone ilang. Nah, ini pengalaman. Yang seperti ini Bapak akan banyak cerita. Maka prinsip kita la tusaddiqu wa la tukadzibu. Karena Bapak Ibu menjadi tamunya Allah. Maka yang harus kita jaga pertama adalah niat. Sekarang Bapak Ibu coba niatnya yang bagus. Man jaa hajjan yuridu wajhah faqad ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa ma ta'akhkhar wa syafa'a fi man ta'alah. Siapa yang pergi haji semata-mata mencari ridho Allah, maka sungguh akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Wa syafa'a fi man ta'alah, dan akan diberi oleh Allah SK untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang didoakan. Wah, ini Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu tindak haji berangkat dari rumah, Bapak Ibu sudah bawa SK, Bapak Ibu diberi oleh Allah kewenangan untuk memberi syafaat kepada orang yang didoakan. Milo Bapak Ibu, orang pergi haji niku itu mesti sing titip donga kathah sanget toh. Pak Ustadz titip donga, Pak Kiai titip donga, Pak Guru titip donga, orang tua titip. Orang yang kita sepuhkan saja minta Bapak Ibu untuk mendoakan. Hebat banget toh Bapak Ibu itu. Karena apa? Bapak Ibu sedang bawa SK dari Allah memberi syafaat. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu disiapkan buku kecil ngeten nggih Pak nggih. Buku kecil, notes kecil, siapa yang titip doa dicatat yang rapi. Besok dimasukkan ke tas kecil itu, kalau ke masjid dibawa, dibaca. Karena Bapak Ibu nanti di Mekah itu 25 hari. Waktunya sangat panjang. Mula sing sregep teng masjid. Jangan hanya di hotel terus, malah marake stres. Sering pergi ke Masjidil Haram, ibadah di sana, doanya dibaca di sana. Ojo dadi haji mardut. Mardut itu maksudnya senengane neng kamar karo udut. Wes, nek kon neng masjid angel. Utawa hajine haji tamatuk. Senengane turu mangan karo ngantuk. Napa enten Pak? Enten. Bapak Ibu nanti ketua regu, ketua rombongan, coba kalau Bapak Ibu sehat, sering-seringlah pergi ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk sholat, untuk iktikaf. Sebab apa? Ibadah kita di Masjidil Haram itu Bapak Ibu 100.000 kali dibandingkan di Masjid Bangun Tapan. Jangan sholat sekali di sana seperti 100.000 sholat di masjid niki. Masjid apa lagi? Al-Iqbal. Nah, gitu. Jangan khatam Quran sekali di sana seperti 100 kali khatam di masjid sini. Coba, pura hebat. Di Nabawi 1000 kali sholat di sekali sana seperti 1000 kali sholat di masjid sini.
Maka sing sregep tindak masjid. Mula ampun kaget nek wong kondur haji njujak ning masjid wegah niku ampun kaget. Pak, Bu, ene masjid napa jamaah? Gen napa? 27 derajat. Alah, ping 17. Aku ki ning Mekah ki wis akeh ya, 100.000. Jangan ini ya. Jadi Bapak ingin hormati. Banyak doa dibaca. Ya. Kemana-mana dibawa dibaca. Karena Bapak Ibu itu jamuan Allah hanya 3. Orang yang haji itu apa? Kalau minta ampun diampuni. Kalau meminta dikasih. Kalau berdoa dikabulkan. Pun niku jamuanipun Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu kesempatan minta sebanyak-banyaknya. Di sanalah satu itu punya SK. Yang kedua, Bapak Ibu nanti akan membaca doa di tempat-tempat yang mustajabah. Ya, ada sekitar 15 tempat yang mustajabah. Nanti kita sampaikan kalau sampai waktunya. Ya, tuh. Jangan sampai kita tidak nyicil doanya kata dikira nek sing jenenge sing mustajabah mung nek Arafah. Oh ndak, 15 tempat. Maka ada saya 2008 tugas haji. Ini neng jamaah niku ngeyel. Jamaah haji enten sing ngeyel to, Pak? Oh ono. Nek tahun iki ra ono, Pak. Pak, di doanya kalau ke masjid dibaca. Oh, besok Pak akan saya baca di Arafah tadi. Jangan. Di Arafah itu waktunya padat, pendek, nanti sudah sibuk untuk acara wukuf. Enggak, Pak, saya sudah niat akan saya baca di Arafah. Betul, dibaca di sana, ya. Ba'da asar doa sendiri, maghrib harus pindah ke Musdalifah. Dungane dereng rampung. Pak Maskur lo dirampung sing maca doa niku mbok teng Musdalifah mangke dalu. Enggak bisa, harus sekarang. Akhirnya Bapak itu bingung, Bapak Ibu. Bingung njot bukune diangkat ngeten iki lho. Duh Gusti Allah niki buku catatan donga kula, donga sedulur kula, keluarga kula, anak bojo kula. Pun kula waca dereng rampung ya Allah. Ya Allah mang waca ki ambak ya Gusti Allah mangkabul. Jangan seperti itu. Maka baca doa terus. Nggih. Ini Bapak-bapak tindak sekalian atau sendiri? Ya? Wah, ini laptopnya itu enggak panjang nih. Nek kelamaan gini nutup. Oke. Nah, saya teruskan Bapak Ibu biar waktunya nanti nyampe. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman faradha fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Bulan haji itu sejak 1 Syawal sampai tanggal 10 Zulhijjah. Maka sekarang Bapak Ibu sudah berada di bulan haji. Maka mulai dijaga nggih sikapnya, ngendikane. Nah, itu dijaga. Apa sebenarnya kalau kita sedang haji itu fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Jangan rofas. Rofas itu ya ngendika mboten sae. Lebih-lebih kaitannya dengan cinta. Ini ada Bapak Ibu yang tidak sekalian toh. Nah, apalagi kalau pakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu kan tidak pakai apa-apa kecuali kain ihram atas dan bawah bagi bapak. Ini hati-hati dengan rofas. Gitu. Kalau ibu-ibu itu gampang. Islam itu menghormati perempuan sekali. Ihram itu bebas, pakaiannya menutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau bapak itu 2 lembar Bapak Ibu. Bapak nanti gelombang 1 atau 2? Ada yang 2 1 ya. Coba kalau gelombang 2 Bapak nanti dari Dono dan embarkasi sudah pakai pakaian ihram. Harus naik pesawat selama 12 jam. Nanti ambil mikotnya di Kornul Manazil. Pakaian ihram. Dijaga. Mengke dugi Mekah masih pakaian ihram sebelum Bapak menyelesaikan umroh wajib. Nah, yang gelombang 1 dari Madinah pakai pakaian ihram. Perjalanan sekitar 6 jam ke Mekah. Sampai hotel pakaian ihram, kemudian melanjutkan umroh.
Niki nek pakaian ihram yang mboten kulino nggih risi lho, Bu. Makanya Bapak jangan mang bisa biasake, Pak. Enjing-enjing tindak-tindak nggih sarung mawon mboten sah nggih celana. Nggo latihan pakaian ihram ngubengi lapangan ping 3 kok ngoten. Nanti kalau Bapak jalan-jalan kok pakai sarung, ibu-ibu rasah batin. Kayak paling ra katokan kayak paling. Ndak usah. Nah, Bapak Ibu hormati, sebelum kita bicara tentang akhlak, persiapan kita apa sih? Karena sebenarnya persoalan psikis seorang jamaah haji, akhlak jamaah haji sangat menentukan kualitas ibadah kita. Apa pertama yang kita persiapkan adalah bekal fisik, kesehatan. Karena memang haji itu lebih ke fisik. Mulai sekarang dijaga kesehatannya, dahara makanan yang sehat-sehat Bapak Ibu. Istirahat cukup, olahraga 4 sehat 5 sempurna. Kalau perlu ibu-ibu minum jamu galiang siset, rapet wangi, ramuan madura, awet muda. Sehat ya. Bapak Ibu kalau di sana nanti didampingi 24 jam dokter dan perawat. Tapi jangan memanjakan diri, nek jangan sehat nggih, sehat. Bab kadang-kadang karena ada dokter, ada perawat gratis 24 jam. Niku kadang-kadang Bapak Ibu ora lara rumangsane kaya lara. Pak kula ajeng periksa, lha nyen gerah napa? Sikil kula kemeng kabeh. Lah keng pundi? Kula gek dalu bal tawaf sunah, sampean ki kesel aku. Ora usah diperiksa, mesake doktere. Karena doktere nggih ora leren, Pak. Kekuatan ya, makanya kemudian bekal materi biaya perjalanan Bapak Ibu ya, sampun lunas nggih, sampun. Nah, nanti Bapak Ibu sampai di embarkasi Donaudan, Bapak Ibu akan dikasih uang 750 real. Wingi sing protes kalih kula, Pak. Pak, dulu kan 1.500 real, Pak. Sekarang 750. Iya, sing ben iku 1.500, nek Mekah masak dhewe, kula ngaten iki. Saiki 750 ten Mekah diparingi dahar 50 kali, siang dan malam. Kalau pagi tidak ada, biasanya hanya roti bekal makanan kecil. Dan di Arab itu makan hanya 2 kali, siang dan malam. Mungkin pagi biasanya ada roti atau apa. Nek nggih piantun Indonesia niku nek mung dahar roti dianggap durung sarapan. Niki makanya bekal untuk yang di rumah Bapak Ibu ya sing teng dalem dijogo ya, ditinggali gen Bapak Ibu tenang fokus ibadah. Bekal mental niatnya, niat yang bagus tadi ya, semata-mata mencari ridha Allah. Sabar, latihan sabar Bapak Ibu. Nggih. Harus sabar. Pak Maskur latihan sabar 2 tempat, Pak. Saya itu melatih diri saya sabar itu udah 2 tempat. Apa? 1 kalau di rumah, Pak. Saya di rumah saya itu tanya istri saya, Bu, ra tahu Pak Maskur kok nesu, bengok, enggak tahu, enggak pernah. Di rumah tuh saya itu latihan sabar. Sak karepe bojoku anakku tak sabar-sabarke. Jangan sampai saya bentak, saya marah, apalagi sampai kekerasan. Oh, enggak mau saya. Karena rumah itu istana bersama. Itu saya latih betul saya itu. Ojo nganti, ya. Bebas di rumah itu. Barep nyanyi oleh, senam oleh, karaokean oleh. Bojo kula bebas lho, ning omah dasteran oleh, lamben oleh, kaosan oleh, celononan pendek oleh. Wong ra klamben wae oleh aku. Di rumah itu istana bersama, jangan di rumah kok terlalu banyak aturan. Oh, enggak bagus. Ya, nggih. Kedua, saya latihan sabar itu kalau di jalan, Pak, di jalan. Saya di jalan tuh latihan sabar karena jalan itu pundi-pundi macet. Ya, makanya saya orang di jalan tuh semua pengen sampai tujuan cepat tidak terlambat. Maka saya latihan sabar. Do banter ya ora apa-apa, dilancangi wong mboten napa-napa. Bab saya pernah sore-sore mau pengajian, tumpak motor ke Susu, Jalan Magelang, Pak. Lampu merah, set rame banget. Depan saya ada truk. Yut ono tulisane sing ra sabar melumpat. Bar niku kula sabar, sabar. Ngapain sih? Iman-iman hati kita.
Nah, makanya Bapak Ibu sabar ya. Cobalah sekarang Bapak Ibu mulai mengosongkan hati kita dari sifat benci, dengki, emosi. Ya, kemarin kan sawalan begitu loh. Kita maafkan orang lain biar tidak ada benci, dengki, hasad. Yang itu akan membuat sebenarnya kita tidak nyaman. Kemudian pisah dengan keluarga, latihan Bapak Ibu, karena 42 hari Bapak akan pisah dengan keluarga. Mboten usah khawatir, belajarlah dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim disuruh hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu enggak ragu. Lari dikejar istrinya, "Mas, mau kemana?" Ibrahim menengok saja. Siti Hajar ngejar lagi, "Mas, apa jangan diperintah Allah untuk hijrah hari ini?" Ibrahim jawab, "Oh iya, ya istriku Hajar, sekarang saya diperintah Allah untuk hijrah." Kata Hajar, "Ya sudah, kalau begitu dengan tindak saja, nggak usah dipikirkan kami, nggak usah khawatir kami kalau itu perintah Allah." Itu Hajar istri Nabi Ibrahim. Nek Hajar bangun tapan, yo arep nyandi neh. Kok malu ngomong neh gitu. Enggak. Ibrahim pasrah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi jar'in inda baitikal muharram. Itu saja. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keluargaku untuk tinggal di sebuah lembah yang tandus, yang kering, yang tidak ada penduduk dekat Masjidil Haram. Ibrahim hijrah meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail yang masih bayi. Puncaknya Hajar berjuang sendiri, siang kepanasan, malam kedinginan, bekal habis, lari-lari dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, mencari air. Ibunya, orang tua yang bekerja keras ikhtiar mencari sana sini, ternyata yang dicari justru ada di bawah kakinya putranya Ismail. Loh, Bapak Ibu jenengan mungkin saiki update, "Oh tenan Pak, kula niku wis prihatin Pak, kula iki pokoke ben urip kula mulya, anak kula mulya, wis tak rewangi Pak, aja ben bar salat kula ndonga, dalu kula tangi tahajud, awan kula duha, tak rewangi poso sunah lho Pak, saben Senin kula nyenen, saben Kamis kula poso Kamis." Itu belum semua dikasihkan Bapak Ibu, mungkin sebagian ikhtiar kita diberikan kepada anak kita. Malah Pak Mas kalau doa, "Ya Allah, berikan sebagian kemuliaanku untuk anak keturunanku." Jadi pek dewi. Nggih, keluarga. Nggak usah khawatir, pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ora ning kono kok malah "Nak, kowe ning omah sarapan urung." Ya, bekal ilmu. Nah, kita nanti ilmu udah di mana sih ini ya. Nah, bereskan penyelesaian hutang piutang. Kalau Bapak Ibu punya hutang dan mampu untuk dilunasi. Nggih, terutama hutang kepada Allah. Mungkin hutang poso nandar diselesaikan. Atau hutang sama manusia diselesaikan. Nek neng bank ngono iso rada ditunda. Sing repot niku utang haji, utang karo tangga rung lunas. Wah, gernengi tenan iki. Alah haji utang karo aku rung disaur gitu. Nek utange neng bank saya aman. Selesaikan kerjaan dan tugas-tugas kantor. Bapak Ibu sekarang sudah mulai ya, pekerjaan kantor disisir, diberikan kepada yang lain. Ben dengan mengke fokus beribadah. Silaturahmi dengan sanak kerabat tetangga ya, kalau nggak mampu ya maka kita ada sunnah namanya walimatus safar, pamitan haji. Bapak Ibu kalau sak kampung 5 orang nggak usah pamitan sendiri-sendiri, bareng-bareng wae neng masjid nggih Pak nggih. Dan masjid nanti yang menyelenggarakan. Arep haji kok saya ngurusi pamitan pengajian, undangannya 500, nanti tidak malah saya. Nah, sebenarnya silaturahim, nah, itu disunahkan. Bapak disunahkan kalau kita mau pergi itu kita memang pamit tonggo kanan kiri. Bab wong Jawa kuwi sing penting jawabe. Pak Bu nyuwun ngapunten kula benjing badhe ibadah haji sekawan doso kalih dinten, titip nggih anak kula, keluarga kula, griya kula njenengan jagi awak. Oh, dijaga diawat-awati. Diawat-awati nggih. Itu orang Jawa. Nah, begitu. Wong ibu-ibu niku mau njenengan kalih tanggane niku seneng silaturahim, tindak dipamiti. Niku tangga niku njaga, Pak. Yo, saya itu orang desa ya, Boyolali, Pak. Neng desa niku ora pagere mung silaturahim loro, pager mangkok luwih kuat timbangane pager tembok. Berbagi.
Yo aku ki arep jagong ning gedung, anakku ndak ganggu titip yo. Oh iya ora apa-apa, tak mongke sik. Di desa niku ora apa-apa, Pak. Saking akrabe. Kang, aku sok tugas ning Jakarta, piro? 10 dina. Njut titip yo omahku, bojoku, anakku diawat-awati. Pirang dina? 10 dina. Alah 10 dina, sesasi tak tunggokke. Disambangi tenan, dijaga tenan. Neng kota kok titip bojo ning tangga. Ayo gelem. Dipangan. Mula ana lagu pagar makan tanaman. Selimutnya selimut tetangga, ya Allah. Ya, berarti sabar ikhlas karena haji itu waktunya lama ya, Bapak Ibu, haji itu waktunya lama. Berada di tanah Arab, budaya dan adatnya berbeda. Bapak Ibu kalau di sini suara keras itu identik dengan marah, betul deh? Tapi di sana enggak. Bapak kan dipanggil haji, haji, tal. Hajah, tal. Sini gitu. Itu mereka enggak marah, memang cara bicaranya seperti itu. Hajah, ente min Indonesia, tal. Itu biasa. Haji, kamu di Indonesia ya? Sini gitu. Itu cara ya, nanti kita bicara budaya Arab. Jadi Bapak Ibu berbeda orang dengan sana dengan orang Indonesia. Jauh dari keluarga jelas berkumpul dengan orang sedunia. Namanya sedunia itu orang itu budayanya macam-macam. Nggih. Desa mawa cara, negara mawa tata. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Beda wudel, beda iki wong Jawa ora iki. Beda wudel, beda piandel. Orang itu jangankan sampai orang negeri, nanti sampean tuh 361 kloter niku tutuke nggih 300 swidak. Nggih. Niku piandele benten. Beda kulit, beda anggit. Kulite beda niku anggite beda, gayane beda, lagake benten. Ana wong ya sing meneng wae nggih enten. Ana sing grapyak nggih enten. Sampeyan tangga wae beda-beda. Tindak pundi Bu? Blonjo nggih enten. Ndak pundi Bu? Teng pasar wong kulkase kosong kabeh. Arep masak ora ana sing dimasak nggih enten. Nek nggih enten, tindak pundi Bu? Teng pasar Pak, ya Allah Pak, pasare susuan rega mundak kabeh, gek pelapit esuk banyu rampung-rampung, gek kula wau dereng sarapan, Pak ngeter lan jemput-jemput lajeng jagong bareng, sak manasik barang. Niku nggih enten. Nah terus piye Pak? Ya kita paham. Nanti Bapak Ibu itu akan berada selama 42 hari itu sak kamar dengan teman-teman sak regu. Gitu, coba. Bayangkan Bapak Ibu. Sekamar tuh kadang-kadang hobinya beda. Ini banyak waktu saya tugas Pak Kloter niku sing ngeluh, Pak. Pak, kula nyuwun pindah kamar, Pak. Bapak napa? Nggon kamar kula niku AC-ne gede banget, kula mboten seneng AC. Ada yang pengen apa? Eneng sing seneng nek sare niku padang kencar-kencar, ana sing seneng mati lampu. Coba. Sekarang Bapak Ibu latihan ya. Kolo-kolo padang, kolo peteng. Kita enggak tahu. Ini banyak orang yang sakit stres, mau gara-gara ini Bapak Ibu, kamare koncone ora cocok. Nah, makanya mulai terima, ya kita itu bersaudara, sing toleransi. Nah ini, makanya ketua regu pomo isoh ngoten bagi dikasih list Pak. Siapa satu rombongan ini yang suka lampunya hidup kalau malam? Nah tulis. Siapa yang suka AC, tulis. Siapa yang seneng petengan, tulis. Begitu. Itu bagus. Nah, yang entek-entekke waktu. Nanti sambil pelan-pelan. Oh betul loh Pak. Ada wonge pinter Pak. Wonge pinter bola-bali haji itu stres karena apa? Kalau malam AC-nya besar sekali. Sampai 2008 saya itu sampai tidur di ruang jamaah Pak. Ada bapak-bapak niku sakit, stres. Sampai pernah lepas baju lari-lari coba. Akhirnya saya tidur di situ. Tenan Bapak Ibu. Malam itu AC-nya besar sekali. Terus kalau pateni, klik
Alhamdulillah ngeten iki lho Pak, kula 40 dina tersiksa. Saat tidur lagi, dihidupkan lagi Pak, besar lagi. Akhirnya saya bangun lagi. Bapak Ibu, Bapak-bapak ngapunten, saya ketua kloter. Ini ada bapak yang sakit gara-gara tidak tahan AC. Saya pateni. Jenengan besok yang tidak tahan, tidak pakai AC, tak pindah kamarnya. Pindah sing awar AC gen parpe ning kono. Itu nyaman. Nggih. Wong makanya beda anggit ya, beda kulit, beda anggit. Nah, selalu antri desak-desakan di kamar mandi makan. Apalagi Bapak Ibu nanti begitu di Mina Bapak Ibu. Di Mina niku bar tahallul awal, bar lempar jumrah akobah, teng Mina niku kamar mandi pirang-pirang, antri kabeh. Makanya saya 2014 kula foto Pak, tapi nggak tayangan di sini, sampai rumah saya tulis, judulnya apa? Antri di toilet. Saya itu kalau ada pengalaman aneh-aneh, misalnya kula tulis antri di toilet. Wong antri ki macem-macem, ono sing yo nyantai, ono sing ora sabar. Atau ada orang bapak-bapak bengok-bengok Pak. Cepet iki sulak loro. Saya seudon, bapak ki mbok yo sabar antri. Tidak lama kemudian bapak itu pergi. Ternyata dia sakit, tidak menahan kencing. Saya suudon. Tak kira bapak itu nggak sabar, ternyata dia sakit. Satu, mula jangan mudah suudon. Yang kedua apa? Apa-apa ki nek wayahe ditokke ra ditokke marake mumet. Betul, Pak? Gitu. Jenengan kuwi duwe bondo wae dijakatke ra dijakati marake penyakit. Pipis nggak dikeluarkan ya marake meloro. Jenengan hamil wae ditokke mumet. Apa-apa nek wayahe kudu ditokke. Saya banyak tulisan saya yang pengalaman-pengalaman begitu. Yang terakhir saya menulis tentang keluarga, power of love, power of romantis, membangun cinta tanpa kekerasan. Ini tentang saya. Sibuk dengan ibadah, Bapak Ibu, biar nanti jenengan itu terasa nyaman, sibukkan dengan ibadah, tapi nari awak. Nggih. Jenengan nanti di Madinah ada namanya sholat arba'in, itu hukumnya tidak wajib. Karena arba'in itu berat Bapak Ibu, setiap waktu sholat harus ke Masjid Nabawi, wirawiri niku saya selama 8 hari. Di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Haram, ya jenengan yang sering-sering mumpung di sana. Ada bis sholawat, tapi biasanya 2 hari sebelum nanti Arafah itu bisnya berhenti biar Bapak Ibu tidak pergi ke masjid. Nah, saat berpakaian ihram haji dan umroh jangan rofas, busuk, jidal. Etika jamaah haji tanah suci dengan berbagai dengan orang Arab, pria dan wanita tidak boleh campur dalam satu kamar. Walaupun dengan pasangannya, tidak boleh satu kamar. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah berbagi kamar, misalkan yang tindak haji pas suami istri, itu bisa. Ada istilah kamar barokah. Iki wis ngene perang-perang dina karo bojo gur nyawang tok. Ora oleh apa awor sedina oleh. Carane piye Bapak Ibu? Tak warai. Carane berbagi. Yuk hari ini Bapak Ibu ke Masjidil Haram semua. Terus mangke bapak digandeng kene kali garwane ning omah ya tunggu kamar. Nek pondok tindak nyodo kumpul. Engko gantian kok maghrib yang masjid, kowe ganti ning tinggal ngono ku. Tapi yang tidak pakai pasangan siap. Ada yang tidak sendirian, ibu-ibu? Siap Bu. Enggak usah khawatir. Nggih. Saya 2018 istri saya berangkat sendiri. Tak pesen mah pokoknya kowe ning kono fokus ibadah, rasa khawatir, jaga diri, kowe golek kanca sing ra nggawa bojo. Bab jenenge ning kono engko akhire ya do kumpul bojone dhewe gandengan bojone dhewe. Bab enten Pak, protes gayane Indonesia do komitmen sak regu bersama-sama yang masjid bareng nang kono do gandeng karo bojone dhewe. Itu ada orang, makanya tak pesan kowe makanya hati-hati, fokus ibadah, jaga diri, golek kanca sing akrab sing padha ra nggawa bojo.
Gitu ya Mak ya tak. Kalau nasihati bojo ngono kula Mas, bojo jawab, "Aku kira apa-apa Mas, tenang Mas. Sing tak khawatirke malah sampean ning omah engko piye?" gitu. Lah piye? Lah kula njut bayangke nek esuk nyiapke sarapan, kok njut ngawan kok nyangoni anake piye, nek sore makeme piye. Lah usah dipikir. Lah piye golek rewang apa piye aku ngono. Nek wedok ing nom aku ngono. Ora usah. Pria dan wanita tidak boleh bersalaman di tempat umum. Wah, koncoku kuliah dhisik, koncoku SMA lanjut salaman lanang wedok. Tidak boleh. Ya. Sana itu karena sana tidak umum, sana laki-laki perempuan itu berjabat tangan. Orang Arab Saudi biasa makan dalam satu tempat, Bapak Ibu. Biasa nanti Bapak Ibu beli makan bareng. Satu tampah itu makan bareng-bareng sak regu, itu biasa. Dan orang Arab itu nyun sewu nek makan banyak-banyak Bapak Ibu. Saya pernah main ke orang Arab, diajak ke rumahnya, diberikan makan itu ya satu beri itu satu orang Bapak Ibu. Wayam, daging kambing, telur 4, kemudian nasi. Niku nek wong Arab wong siji telas, wong Indonesia wong 4 ora entek. Jadi orang sana makannya banyak. Makanya nanti kalau di sana tuh hari Senin dan Jumat, Senin dan Kamis itu di masjid itu kalau sore ada orang menggelar karpet ya Pak ya. Itu Bapak jenengan duduk aja di situ boleh Pak. Itu berarti mereka akan berbagi takjil. Senin sore, Kamis sore, ba'da asar nanti banyak orang menggelar karpet, kemudian maski roti, kemudian minuman. Bapak ikut di situ aja Pak. Nanti boleh waktu adzan maghrib boleh ambil di situ. Karena mereka itu biasanya bagi. Dan orang Arab itu nanti banyak orang bagi makanan. Di Madinah, di Mekah sama saja. Istilah orang sana itu orang sodakoh itu banyak banget. Ini nek jenengan kira-kira wis suran duwe isin ngono pokoke rebutan makan banyak banget. Dan itu boleh Pak, hal bagus-bagus itu. Dan orang Arab itu membaginya seperti kalau kita Jumat berkah itu enggak main-main Pak. Ada satu mobil, satu truk itu isinya makanan dibagi-bagi pada jamaah haji. Itu banyak. Itu boleh. Ya. Nek kula ya ora tau rebutan niku Pak. Masa kula petugas iku isin ya roh jamaah ngono. Wong kula rebutan jamaah ora oleh akhire ya mung tak kake to Pak. Piye Pak, mboten oleh. Pun kok nggen kula mangpek mosok petugas nggawa dhewe. Petugas niku rekoso Bu, mula mulih kuru biasanya. Kalau jamaah itu makmur Bu, sampean mungkin di sana itu makmur tenan. Nggih. Tidak boleh sendawa di tempat umum ya. Wanita wajib memakai pakaian busana muslim. Bapak Ibu hati-hati Ibu-ibu ya, di Arab itu kata orang Arab, orang Indonesia, perempuan Indonesia itu semua cantik. Orang anti hajjah min Indonesia, anti jamilah, kamu cantik begitu. Makanya kemudian Bapak Ibu nek dandan biasa mawon. Nanti ada etika bagaimana perempuan pergi itu. Wanita tabu berada di orang Arab senang dengan minyak wangi. Nah, Bapak Ibu, makanya oleh-oleh favorit dari haji itu ya minyak wangi. Uno Bu, orang Arab itu suka Pak, minyak Rasulullah suka bau wangi itu. Mosok haji kok ambune fresh care, popeng balsem. Haji ki sing wangi, sampean kondur haji semproti minyak wangi. Orang itu begitu. Nggih. Orang Arab senang. Di Arab berlaku hukum Islam, hati-hati. Di Arab itu berlaku hukum Islam. Hukum Islam itu ada 3 ya. Hukum qisas, hukum had, hukum takzir. Hukum had itu hukum yang ditentukan ya. Kemudian kalau takzir menurut kebijakan pemerintah. Kalau qisas itu yang sebanding. Orang bunuh harus dibunuh. Makanya nok jamak Bapak Ibu di sana itu sopir-sopir Arab Saudi niku taksi niku buanter-buanter. Enggak ada jangan naik mobil sana kok lon-lon ku mboten enten. Cepat. Tapi begitu ada jamaah haji kok nyebrang jalan, mereka pasti berhenti tur ora nesu. Wah Indonesia kan nek nyabrang ke ora nu didin-din gitu Bu. Iya toh? Orang Arab enggak ada orang kayak gitu. Menghargai orang nyebrang. Bab apa? Kalau sampai menabrak, meninggal,
hukumannya mati. Makanya Bapak Ibu nanti begitu di Mekah biasanya ada kegiatan ziarah. Ya bahasanya ziarah, jane piknik. Dan di antara nanti piknik Ibu akan ke Jeddah. Bapak Ibu akan diajak ke namanya Masjid Qisas. Masjid Qisas itu masjid tempat eksekusi Qisas. Kalau Jumat keberapa gitu di situ akan ada setelah Jumat itu pelaksanaan Qisas. Ada yang dipotong kepalanya, dibunuh, ada yang potong tangan. Itu pencuri-pencuri potong tangan. Kan Quran begitu, asyariku wa syariku faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, wanita potong tangannya. Di Masjid Qisas. Bahasa harian Arab dan Inggris. Syukur bapak-bapak, ibu-ibu bisa bahasa Arab harian. Nek mboten saged Inggris, orang Arab itu pinter bahasa Inggris. Nek mboten saged, nek ajeng blonjo Bapak Ibu, pedagang di Arab bisa bahasa Indonesia. Sampan ini berapa? Bisa jawab. Bahkan dia akan menyapa dulu, haji, haja min Indonesia, sini murah begitu. Syukur bisa bahasa Arab. Pegang barangnya, kam berapa? Mereka menawarkan, mungkin menawarkan dia itu kan mi'ah, 100 riyal. Jenengan nawar, la mi'ah. Wakam khamsa asyara, 25. 25, ente haji min Indonesia, ente pelit. Mosok 100 kok disawang dinyang selawe. Tapi itu enggak apa-apa. Nah, itu contoh. Jadi menawar itu kam, nggih. Nyan hafalke nanti. Mi'ah itu 100, ya. Khamsin itu 50 riyal. Arba'in 40 riyal. Salasin 30 riyal, Ishrin 20 riyal, Khamsin 5 riyal. Itu saja. Itu nek blonjo ngeten niku. Nggih. Yo wajan. Jual beli dengan real, tapi dengan rupiah juga bisa, Pak. Bapak Ibu jual beli dengan real, makanya Bapak Ibu nanti nukar uang real, nggak usah banyak-banyak, jenengan nanti ndak malah keberatan yang bawa. Tapi alhamdulillah sekarang kopernya kecil ya Pak ya, nggak seperti dulu itu besar, iso meteng. Sekarang kecil, biar pada ngurangi beban jamaah haji. Onong wis sepuh, nggih mlaku wae rekoso. Niku blonjone ngumpuli sing nom. Akhire mung njuk tulung kancane, kula manggawake niku ya gitu. Kula ya mbaten walah Mbah mbok ya ngukur awak. Mengke blonjo Indonesia kathah. Ya, itu. Nah, ini wahid. 1 real. Ini penting uang 1 real niku. Indonesia duit 1000 do disio-sio. Oh, di Arab Saudi 1 real itu berharga sekali. Nanti akan banyak yang namanya baksis. Tarian-tarian 1 real. Jenengan di masjid Bapak Ibu nanti banyak orang yang bersih-bersih itu minta. Di Nabawi itu banyak di Haram banyak orang yang ngepel masjid itu yang mereka itu dikasih ya seneng. Di depan masjid Haram itu banyak pengemis. Rata-rata kulit hitam dan tangannya 1. Itu dulu mantan pencuri potong tangan. Niku ya hati-hati. Jenengan nanti di Mina Bapak Ibu, di Mina keluar dari Jamarot, keluar itu berbondong banyak banget orang-orang pengemis bawa bazi. Ayo hati ini kadang enggak tega nggih Pak nggih. Wah piye ning nek ngeki siji lainnya ngejar kita. Nah, makanya disiapkan 1 real. Ya sedekah ya bagus lah menurut saya. Ya 1 real ya. Iya, sekarang nggak ada. Sulit ya? Oh ya. 5 real sekarang. Bapak Ibu kalau bicara uang di sana ya pakai real ya.
Ora usah mikir Indonesia rupiah nggih. Jenengan masuk warung sate satu sunduk itu 3 gini. Harganya 25 real. Sudah sampean beli saja. Aja mbayangke, wah 20 real ki nek dirupiahke dadi akeh. Ra sida blonjo. Ya bisa. Ya nggo pengalaman apa, Bu? Pengalaman mencicipi makanan di sana. Nah, itu 500 real. Khamsamiah ya, 500 real. Saya melakukan perkumpulan untuk saya. Dilarang mengambil gambar foto dengan kamera smartphone di dalam Haramain. Haramain ini Mekah dan Madinah. Ya hati-hati saja. Oke. Kan kemarin kan imam besar Masjidil Haram kan menyampaikan haji Indonesia itu senengane do selfie, do foto. Gitu kan? Ya saya manusiawi saja kalau saya ya wong karang haji Indonesia itu sing nunggu 12 tahun hanya sekali ke sana kan ya biasa kan mengabadikan kenangannya gitu Bapak Ibu ya biasa. Nek orang Arab mungkin haji biasa, kita kan luar biasa. Yang penting hati-hati ya, karena dulu saya pernah juga foto itu ya dikejar-kejar foto saya ini. Saya bilang haram. Hadang ini milikku gitu. Dia juga mundur. Kalau kita bilang haram, berarti dia nggak mau juga. Orang Arab itu menghargai hukum. Kalau kita bilang haram, berarti ya walaupun dirampas, tapi kita nggak ikhlas. Gitu. Nah, seperti itu. Wanita 45 tahun masih disertai mahram. Nah, ini tahun ini nggak berlaku, nggih. Mahramnya bersama. Ya, sekarang itu setiap jamaah harus membayar khadamat amah ya, sebesar apa? 1.520. Jadi panjang itu kita itu setor ke Arab Saudi Pak, setiap jamaah itu. Sekarang ini Bapak Ibu ketika nanti di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina yang hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 atau Bapak Ibu kalau tarwiyah tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu Bapak Ibu itu bayarnya berapa? 18 juta. Ini yang bikin haji Indonesia mahal niku. Dulu itu di Ar-Musna itu nggak bayar. Sing bayar niku kalau tarwiyah. Tapi tahun ini semua bayar 18 juta. Mang hitung dengan pas haji 18 juta. Dikembalikan ke 50, menumpak pesawat, menumpak hotel, itu sing murah banget. Makanya haji kita itu seharusnya bayare 98 juta. Neng nameng 49 juta. Karena apa? Dana optimalisasi. Bab nek dibayarke murah kaya wingi 27 ke atas sudah tidak bisa mensubsidi. Jadi alhamdulillah sih murah tak ning kene iki. 42 dina ning hotel kok mung 49 yuta. Akhir masa tinggal di Madinah sebelum wukuf adalah 5 Zulhijjah. Nanti Bapak Ibu tanggal 5 Zulhijjah itu Madinah kosong. Semua jamaah haji yang gelombang 1 itu semua sudah pindah ke Mekah. Penyediaan konsumsi di Jeddah, Madinah, Mekah dan Masyair harus dengan perusahaan berizin. Bapak Ibu kita sudah ada kontrak dengan konsumsi di sana. Penempatan jamaah di Mina sesuai daya tampung lokasi, selebihnya di area perluasan. Tahu atau disebut dengan Mina Jadid. Di Mina itu Bapak Ibu tendanya banyak banget, mau gang-gang kecil, bentuknya sama saja. Ini kathah do bingung. Maka biasanya Bapak Ibu nanti kan ada kloter 45 atau 48 SOC, template ngajeng tenda ben mboten do
bingung. Oke, visa diberikan setelah memenuhi persyaratan. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu sudah biovisa ya, tidak ada yang ketinggalan biovisa. Karena satu kloter itu pemvisaannya harus bareng. Kalau satu saja belum biovisa, tidak bisa diurus pemvisaan. Makanya kemarin masih ada 10 Pak. Bantul alhamdulillah masih ada 10, cuman 10 yang belum bisa biovisa. Nah, itu nanti kita harus pakai surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Gitu. Proses pengurusan jenayah melalui maktab atau muasasah. Bapak Ibu, kalau ada orang jamaah haji meninggal di sana, itu sudah tanggungannya maktab kalau di Mekah, muasasah kalau di Madinah. Kalau Bapak Ibu ngersak, misalkan ada yang meninggal ngersak disolatkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, niku bayar kiambak. Saya kalau petugas ada yang meninggal niku kula bisiki Pak, keluargane pun Pak diikhlaske, insyaallah mati syahid, mboten sah disolatke teng Haram teng Nabawi, niku bayar. Bayare nggih kathah. Ngono nek kula ngurus niku, kula kon ngurusi. Saya punya temanku sampai ke makam itu suruh dampingi. Wah masyhur wedi karo mayit ya malah kon ngurusi mayit. Disiplin terhadap jadwal waktu lontar jumroh. Bapak Ibu, waktu lempar jumroh itu kan kalau tanggal 10 itu waktu duha. Ya, yang utama. Tapi kalau tanggal 11, 12, 13 itu ba'da zawal, ba'da waktu duhur. Niku orang Arab pun damel jadwal. Kalau Pak Maskor selalu ambil waktu zawat, bukan waktu afdol. Saya pernah ditegur jamaah, Pak Maskor itu gimana? Lempar jumroh kok malah pagi? Jam 9 udah berangkat, jam 11 sudah pulang. Loh jawab, loh saya ini petugas. Mungkin nek kalau bareng-bareng jenengan lempar jumroh di waktu afdol, ba'da duhur, sing nunggu tase sampean sapa? Sampean yo ning jamat orang nggawa tas. Oh, makanya karena kami petugas ya saya tahu diri Pak, saya ora usah boleh afdol. Wong petugas niku nek kepepet ora oleh ibadah kok. Harus melayani. Maka diutamakan yang sudah haji. Nggih. Ini ada pengumuman. Bapak Ibu dilarang pergi ke Jamarot karena sekarang sedang mau turun hujan, mendung, gluduk banyak. Itu jangan disepelekke Bapak Ibu. Dulu kayak gitu Pak. Gluduk banyak, mendung. Itu diumumkan jangan ke Jamarot. Kenapa? Karena Arab Saudi enggak seperti Indonesia. Indonesia bar Jawa, toyo doneng mili meresap ke air. Di sana itu tanahnya batu. Sampah di mana-mana. Begitu hujan deras akan terjadi banjir bandang, membahayakan. Makanya kalau orang Arab begitu. Dam dan kurban melalui IDB, Islamic Development Bank. Ya, nanti biasanya ada bank di sana. Batas maksimal bawa pulang yam-yam 5 liter per jamaah. Bapak Ibu nanti dikasih yam-yam. Gak usah bawa, sing mriko diunjuk sak okeh-okeh mawon. Ngunjuk yang banyak. Sebab nanti kadang-kadang di Jeddah di bandara akan diperiksa. Yang bawa air yam-yam akan disita. Kalau bawa, masukkan tas tenteng saja. Bilang saja untuk bekal minum. Biasanya malah selamat. Nek toko nggen koper nanti bisa dibongkar, disuruh menurunkan. Nah, kebijakan pemerintah RI kedatangan dan keberangkatan gelombang 1 landing Madinah take off Jeddah. Gelombang 2 Jeddah take off Madinah. Jadi gelombang 1 dari Jeddah terus ke Madinah. Yang gelombang 1 Bapak Ibu ada ini, yang kloter 45 enten. Itu besok kain ikhramnya dimasukkan teng koper mawon, nggih. Karena Bapak Ibu makainya, Bapak-bapak makainya setelah di Madinah mau ke Mekah.
Tapi yang gelombang 2, kain ihram jangan dimasukkan di koper, masukkan di tas renteng. Sebab akan dipakai ketika nanti mau berangkat ke Mekah dari dari Donoudan ke Arab Saudi. Akomodasi wilayah markasiyah setara bintang 3. Masa tinggal maksimal 9 hari, penempatan sesuai jadwal kedatangan. Di Madinah, Bapak Ibu, hotelnya bintang 3 dan biasanya enggak jauh dari Masjid Nabawi karena harus arba'in. Makan 2 kali. Bapak Ibu, nanti di Madinah ada fasilitas namanya ziarah sekitar Madinah. Biasanya akan ziarah itu ke Masjid Quba, ya, ke Jabal Uhud, ke Masjid Qiblatain, ke Masjid Bir Ali, mungkin ke Jabal Mahnet, ya. Itu bis bisa jalan tanpa dibunyikan karena magnetnya tinggi banget, dan mungkin ke kebun kurma. Mula Bapak Ibu nek blonjo kathah niku teng Madinah mawon. Di Jabal Uhud itu juga sekarang sudah ada pasarnya. Dan mestinya lebih murah. Jadi kalau belanja-belanja itu banyak di Madinah. Kalau ziarah pagi berangkat, jam 11 sudah kembali ke hotel karena harus ngejar jamaah luhur. Pokoknya namanya kita mau arba'in toh. Arba'in itu tahu Bapak Ibu. Sholat 40 kali tidak boleh putus, jamaah terus di masjid. Kata Rasulullah, orang yang mansula arba'ina sholatan di Masjid Nabawi itu baro'atun minanar, ba'aro'atun minan nifaq, akan terbebas dari siksa neraka, bebas dari sifatmu nafek. Ya. Itu hukumnya tidak ada kaitannya dengan haji. Orang haji itu wajib ke Madinah kalau tidak ada udzur. Ya. Rasulullah bersabda, man jaa hajan ilal Mekah, tsumma qasadani wa fi masjidi faqad hajatani mabrurotani. Siapa yang pergi haji ke Mekah, kemudian mengunjungi aku di Madinah, ziarah makam Rasulullah, kemudian sholat di masjidku, Masjid Nabawi, faqad hajatani mabrurotani. Maka sungguh dia seperti melaksanakan haji 2 kali dan dua-duanya mabrur. Makanya kalau tidak ada uzur, tetap dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Karena ini haramain, 2 kota yang dimuliakan. Di Mekah wilayah Mabasin, Sisah, Raudhah, Jarwal, Misfalah, dan Rebaksi. Nah, kita nanti Bantul, Yogyakarta berada di Sisah, ya, di Sisah kita. Ya, itu sekitar 4 kilo. Tapi nggak usah khawatir karena Sisah itu hotelnya bagus-bagus. Saya dulu pernah main ke Sisah ke teman saya itu, ya Allah, hotelnya bagus, ada mesin cuci, ada dapur khusus, kuwi sing bejo. Ya, saya kan tidak survei semua ya Pak ya. Tapi yang saya lihat nih kunjungi kayak gitu itu. Mesin cuci disediakan. Jarak maksimal 4,5 meter dari Masjidil Haram, setara bintang 3, penempatan sistem zonasi. Insya Allah Pak Ibu, di Sisah nanti karena zonasi, nanti sekitar situ ya orang Jogja Pak. Paling tidak embarkasi Solo SOC. Nah, karena kan zonasi. Dulu itu Jogja itu di Jarwal. Jarwal itu dekat 1,8 sampai 2 kilo. Ke Masjidil Haram bisa jalan kaki, nggak terlambat. Tapi kalau di Sisah ya harus naik bis sholawat. Arafah tidak upgrade standing AC space 1,2 meter per jamaah sesuai dengan maktab. Bapak Ibu nanti di Arafah juga tenda, ya. Tenda ya suntel-untelan rapopo, ya. Menempatkan sesuai dengan maktab. Tendanya bagus, disediakan minuman banyak di sana nanti. Biasanya dari maktab sudah menyiapkan air hangat, sudah dikasih gula, teh, susu, kopi, tinggal mau buat apa. Air hangat tinggal ambil saja, biasanya ada seperti itu. Nanti Pak Ibu di Arafah kan jenengan wukufnya tanggal sekitar 27
Juni ya. Nah, 1 Juni. Kalau nanti di Arafah Bapak Ibu itu sudah di Arafah, itu selama di Armusna itu makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Ketika pas tanggal 9 Zulhijjah pas wukuf, ibu-ibu begitu Bapak dapat pagi dapat sarapan segera didahar. Jangan nunggu-nunggu lama-lama. Kemudian nanti makan siang tolong diminta ketua rombongan, ketua kloter untuk bisa koordinasi jam 10 diambil. Sebelum zuhur Bapak Ibu pun dahar. Sebab kenapa? Mungkin nek pun mulai zuhur Bapak Ibu akan tersibukkan oleh wukuf, zikir doa, kadang ada sampai maghrib, kadang sampai asyar. Enggak sempat dahar. Itu nanti semua akan berkumpul di situ. Begitu sudah azan zuhur, Allahu Akbar, tenda-tenda bersautan suara azan. Setelah itu akan bersautan orang khutbah, tenda sana khutbah, sini khutbah, sana khutbah. Setelah itu sholat zuhur, asar jamak qashar, ya. Setelah itu akan prosesi wukuf, zikir, doa sampai sore. Semuanya menangis, tidak ada yang menangis. Karena puncaknya di situ, Al-Hajjil Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Faman adrakal Arafah faqad adrakal hajj. Yang mendapatkan Arafah berarti dia mendapatkan haji. Nangis semua, zikir semua, doa semua. Dan disunahkan Rasulullah, begitu selesai doa bersama, ba'da asar Rasulullah memerintahkan sahabat keluar dari tenda untuk berdoa sendiri. Makanya saya punya pengalaman Pak. Dulu habis asar saya keluar mau doa sendiri, buku catatan doa saya keluarkan. Ada jamaah itu suami istri ngampiri saya. Pak Masker, nggak sareng pulau-pulau beto tikar, bab saya duduk di pasir, nggak apa-apa. Terus saya bertiga di situ. Tidak lama kemudian ini contoh Pak. Ini suami ini mengeluarkan kertas, diketik rapi isinya doa, dibaca, istrinya di sampingnya yang ngamini. Teng Arafah rana wong maca doa mboten nangis. Ya Allah, jadikanlah istri saya istri yang sholihah. Bojone krungu ondo-ondo, amin, ditungake bojo. Istri yang kau sehatkan ya Allah, bisa mendidik kami, mendidik anak-anak kami, menjaga kami. Jadikan istri yang mulia ya Allah, bisa setia mendampingi kami. Doakan orang tuanya anak-anak, lama banget bercucuran air mata. Kula niku nonton domblong ya Allah. Mesra banget ndonga-ndongonan. Selesai Bapak ndonga, doanya diserahkan pada istrinya, istri yang bergantian membaca. Ya Allah, jadikanlah suami saya suami yang soleh. Bapak kok didongake Ibu? Mondok-ondok mboten Pak. Ya Allah, didongake bojoku. Amin. Suami yang sabar ya Allah, amin. Bisa memimpin kami, bimbing kami ya Allah, amin. Bisa menjaga kami dan anak-anak kami ya Allah. Muliakan urusan, muliakan suamiku, mudahkan urusan suamiku ya Allah. Jadikan suami yang baik, yang soleh, yang setia ya Allah. Tur ora poligami ya Allah. Nek iki tambahanku ra ono. Ra ono kuwi ra ono. Bapak Ibu tulis kayak gitu nanti. Yang sekalian cobalah doa-doanan. Dan Bapak Ibu, niki rahasia Pak Maskur ini. Rahasia saya, sampai nera bulan tak kandani. Jenengan tuh kalau di sana berdoa Bapak Ibu, jangan lupa panggil anak cucu panjenengan ke sana. Oke? Begitu Bapak sedang wukuf di padang Arafah, panggil ya Allah, kami minta padamu ya hadirkan, panggil anakku, cucu-cucuku nanti untuk bisa hadir di sini wukuf di padang Arafah. Dengan pas teng Musdalifah, mau meninggal Musdalifah, ya Allah, beri kami kesempatan datang ke sini lagi ya Allah, mudahkan kami, beri kesempatan anakku, cucuku untuk hadir di sini bermalam di Musdalifah. Di Mina ingatanku, ya Allah, panggil anak cucuku nanti untuk bisa mabit di Mina ini ya Allah, melaksanakan haji, melempar jumroh. Di Haram, ya Allah, hadirkan anak cucuku hadir di Masjidil Haram, sholat di depan Ka'bah. Niku doa yang selalu saya panjatkan. Ini bapak kula dipesen bapak kula riyen, kowe nek neng kono aja lali celuken anakmu, celuken bojomu, celuken putu-putumu kok. Karena makanya Bapak Ibu biasa
orang yang pernah haji umroh itu anak keturunannya dipermudah oleh Allah hadir ke sana. Mang kita ini, Bapak Ibu yang orang itu pernah ke sana, Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Jenengan harus didaftarkan di sana oleh simbah kita, oleh bapak kita, oleh ibu kita. Musdalifah area terbuka, penempatan sesuai dengan maktab. Ya, kalau di Musdalifah itu lapangan, ya. Anten sing sare, anten sing sayah toh habis wukuf, kemudian juga ada yang doa, zikir, ada yang jalan-jalan. Nah, ibu-ibu jalan-jalan terpampang di sana. Orang jual minuman sama pop mie. Wah, ibu-ibu, kalau orang dodol yuk tuku rono. Wah, ini wong duitnya oke kok. Di Mina wilayah Muaisim dan perluasan AC sentral, speed 0,8 meter per jamaah. Bayangkan Bapak Ibu, 0,8 meter. Berarti sak meter sementara ini benar-benar wong siji. Jujur, do adu sikil, adu sirah. Nek sare niku suaranya dalu biasa. Nek dalu niku jenengan sak tenda ungkur-ungkuran sikil, suara batuk nggak pernah berhenti. Saya itu dulu 2008 tugas itu sampai malam itu saya keliling Pak sama dokter. Yuk kita keliling yuk. Kok kono do batuk-batuk. Kita pelan-pelan tidak ganggu yang istirahat. Datangi. Pak, batuk nggih Pak. Kasih obat dokter. Ibu masuk ke ibu. Ibu batuk nggih. Sakit sare, kasih obat oleh dokter. Nggak tega. Jadi kami semalam nggak tidur dengerin orang batuk itu. Kasihan. Di Mina, bareng lempar jumroh, bareng Musdalifah, capek gitu. Niku nek wong angel sare ya ora usah turu tenan niku. Konsumsi maksimal 18 kali di Madinah. Ya, 9 hari, sehari 2 kali. Ya kan dalam box menu bervariasi. Di Mekah maksimal 50 kali, 25 kali sehari 2 kali. Dalam box menu bervariasi. Di Masyair 15 kali karena Bapak Ibu kan 5 hari di Masyair itu ya. Tanggal 8, 9, 10, 11, 2. Tanggal 8 biasanya datangnya kan sore, mungkin dapatnya sore. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Disajikan dalam box menu bervariasi dengan cita rasa Nusantara. Insya Allah cateringnya Indonesia. Sekarang model box Bapak Ibu, dulu itu modelnya prasmanan. Jadi kita suruh antri bawa piring, orang sana ngasihkan nasi, sini ngasihkan sayur. Tapi kasusnya yang datang awal dapat banyak, sing akhir ora komanan. Nek ra komanan lawuh niku sing dunaneke sinten? Petugas Pak, ketua kloter. Do protes jamaah niku. Makanya sekarang model itu airport Jeddah 1 kali 5. Bapak Ibu nanti datang di Jeddah disiapkan dahar. Nah, nanti begitu mau pulang sampai Jeddah, ya. Nah, itu juga akan dikasih makan. Sajikan dalam box 1 menu. Nah, ini ya, sholawat layanan di Mekah, seluruh jamaah mendapatkan layanan beroperasi selama 24 jam bis sholawat, dilengkapi rute, halte, terminal, city bus dengan usia maksimal 5 tahun dan dilengkapi standar keamanan dan kenyamanan. Ini bis sholawat, sholat 5 waktu. Nanti biasanya menjelang wukuf, bis ini berhenti. Apa maksudnya? Biar Bapak Ibu tidak pergi ke Masjidil Haram istirahat karena haji sudah mau dilaksanakan, biar nanti fit sehat. Begitu Bapak Ibu sudah pulang dari Masyair ya Armusna, biasanya 2 hari bis tidak jalan. Karena biar Bapak Ibu istirahat dulu. Ojo kesusu, tindak teng haram malih, tawaf ifadah, kemudian sa'i tahallul. Neng biasanipun dari rombongan KBIH itu biasanya terus ke susu. Pokoknya nek teko Mekah, leren sedelo, gek ndang tindak neng masjid, gek ndang dirambung ke ifadah, sa'i tahallul. Hajinya selesai. Nah, itu.
Rute Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah, Utara Musasah dan Naqobah jenis bus bervariasi dengan usia maksimal 10 tahun, sistem hasoto. Artinya bis itu muter terus, mubeng terus. Jemput jenengan enggak usah khawatir. Semoga menjadi haji mabrur. Amin. Ntar nanti tak tambah sedikit, waktunya masih. Nah, tak tambah dikit, cepet aja. Arab Saudi tak di sudut barat daya Asia, berada di persimpangan Afrika. Ini ya, sana ya. Ini geografisnya seperti itu. Agak panas, ini musim panas. Jangan lupa Pak Ibu beli kacamata hitam. Ya. Karena kalau panas itu yang paling nggak tahan itu biasanya silomata. Makanya Pak Ibu-ibu nek kacamata hitam orang gaya. Tapi untuk kesehatan, kacamata hitam. Kacamata ireng putih kabeh selfie, wah gaya banget. Iya, jadi dikira gaya enggak gitu. Ya, itu enggak apa-apa. Kanibu kemarin itu apa Pak? Ya? Kanibu untuk mandi ya? kemarin itu bagikan kanibu. Oh ya, itu biasanya untuk mandi atau untuk mungkin apa ya? Yang kok anduk Pak ya, untuk anduk atau mungkin untuk mendinginkan dulu Pak. Tapi nak aku ora tega ya Mbak. Saya tuh pakai kanibu saya nggak tak pakai Pak. Mosok ya adus nggo kanibu padha karo mobil. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kulit saya kayaknya nggak tahan, harus pakai handuk nganduk. Ya. Kan tuh panas jenengan mencuci. Biasanya nanti dicendel ke mau kamar mandi itu sudah kering kok, 3 jam kering kok. Artinya mengalami 2 masa iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Tahun ini kayaknya panas, nggak usah khawatir karena panasnya Arab Saudi dan Indonesia itu beda. Kalau panas Indonesia itu menyengat karena kandungan airnya tinggi. Ya makanya orang Arab itu walaupun kepanasan sebenarnya kulitnya tidak akan hitam terbakar, Indonesia terbakar. Nah, karena itu karena kandungan airnya sana itu rendah, makanya suruh sering-sering minum, Bapak Ibu, sering minum ya. Nih, suhu pada siang hari saat panas bisa mencapai 49 derajat. Saya pernah di sana itu ba'da asar di Madinah itu 48 derajat. Ini nek Indonesia bukan kuat tak, tapi kalau di sana masih kuat. Pakai serban, kacamata hitam. Sebenarnya kalau kacamatanya hitam. Kalau enggak pusing langsung. Tapi pada malam hari sangat dingin di mana bisa mencapai 20 derajat. 2 derajat. Ya, kalau musim dingin, makanya dulu haji di sana itu musim dingin itu ya pada jaket tebal-tebal, tapi sekarang okay. Tradisi Arab merupakan kebiasaan yang dilakukan okay. Tradisi mujamalah itu bahasa basi, maksudnya bahasa harian. Sampean kalau beli minum nggak usah beli nggak usah. Cara beli minum itu manggilnya miyah itu air. Nah, kita kan air, tapi bahasa hariannya miyah gitu. Orang terbiasa bersuara keras, boleh Bu, Bapak Ibu, atau ziarah kakung putri kumpul itu saya dulu dimarah-marahi, haram. Jadi kita itu mau karo kumpul-kumpul kakung putri itu nggak boleh. Tapi yang moderat juga banyak itu yang orang-orang yang keras kayak gitu.
Suara keras mereka kadang ditafsirkan sebagai kemarahan oleh kebanyakan orang Indonesia, padahal tidak marah. Orang Arab akan menguncupkan semua jari tangannya dengan ujung-ujungnya menghadap ke atas sebagai pengganti kata-kata tolonglah Pak atau tunggu sebentar. Haji, sabar. Itu seperti itu. Budaya Arab lainnya saling merangkul seraya mencium pipi dengan bibir ketika berjumpa dengan teman dekat. Tadi ada bapak yang pakai jenggot, Pak. Wah, orang Arab itu, Pak, itu paling suka wong Indonesia ngingu jenggot, Pak. Wah, Haji, anta min Indonesia. Huna. Sini. Wah, dilus-lus jenggotnya seneng banget. Saya punya teman tuh karena ngingu jenggot, Pak. Terus dia nawar akek kuwi. Halal. Oh, halal, ambil halal gitu. Karena apa? Dia kalau ngelus-ngelus jenggotnya ini. Ya karena menurut sana kan jenggot itu sunnah. Ya. Orang Arab akan menegur Bapak ketika mata kaki nggak kelihatan, Pak. Nggih. Jenengan di masjid, kemudian mata kaki nggak kelihatan, sana biasanya akan menegur. Sunnah. Maksudnya mata kaki suruh ngangkat. Orang Arab akan menegur, akan marah ketika Bapak Ibu nanti membaca Qur'annya diletakkan di lantai. Ya. Saya pernah itu di Masjid Nabawi ngaji itu kan silo kalih Quran kalau itu bawah itu. Saya ditegur, Pak. Haji, irfa, angkat gitu. Itu enggak boleh, Quran di bawah itu enggak boleh, kitab suci. Ini diangkat atau pakai meja kecil ada banyak di sana. Jeneng wong mriko kalih Al-Qur'anku dan menghormati banget ya orang sana itu. Arab Saudi dikenal dengan negara kelahiran Islam dan menganggapan pada umumnya bahwa masyarakat Saudi itu Islami, nah tidak 100% Islam. Tapi yang ada di Mekah dan Madinah itu Islam. Orang yang tidak Islam tidak boleh masuk ke Mekah maupun Madinah. Maka dinamakan Haramain, dua kota yang dimuliakan. Tapi kalau orang tidak Islam ya tinggalnya nggak di Mekah, nggak di Madinah, mungkin di Riyadh, mungkin di Jeddah, itu boleh. Kayak Mekah Madinah itu tamu luar negeri kok dia tidak Islam, maka tidak akan dibawa ke Mekah atau Madinah. Karena memang dilarang gitu. Jangan diharapkan kalau wong Arab wong apik kabeh, maka Pak Ibu tetap kalau tawaf hati-hati ya. Jangan bawa uang banyak-banyak. Karena waktu tawaf ya banyak orang yang kecopetan juga banyak. Nah, sebab tidak semua yang hadir di situ itu orang baik. Pak neng Arab oke setan, setannya luwih galak dibanding setan Indonesia. Berarti nggoda wong haji ku ya luwih setan yang kelasnya kelas tinggi. Lah anggere ning daerah-daerah kokean maksiat niku setane malah ora ning gawean. Makanya ada buku namanya Setan Menggugat Tuhan. Jadi nonton menungso niku gandeng orang-orang itu lebih jahat daripada setan. Ora digodha wedotan setane menggugat Tuhan. Ya Tuhan, kula kok wis kula njuk pensiun dadi setan ya. Lah ngopo? Lah kula ajeng ngopo gawean kula ajeng godha wong wonge luwih jahat timbangane kula. Itu ada setan menggugat Tuhan, setan minta pensiun. Di sana, bagi masyarakat Indonesia bergandengan dengan tangan dengan laki-laki atau lazim, namun bagi orang Arab hal tidak lazim. Bapak gandengan karo kancane karena akrab itu mungkin biasa, ibu-ibu biasa. Di sana tidak lazim. Makanya kemudian biasanya orang akan menegur kita. Nah itu ente luthi wala Kita itu seperti umatnya Nabi Lut. Umat Nabi Lut itu laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan. Kenapa mereka tegur? Orang Arab takut bab namanya kejahatan umat Nabi Lut, homoseksual itu akan mengundang bencana Allah. Jadi hati-hati yang niku, orang-orang itu takut kalau nanti kena murka Allah. Makanya jangan bergandengan.
Kalau berkendaraan supirnya di sebelah kanan, jalannya dari sebelah kanan. Ya, jadi kalau supirnya sebelah kiri mobil ya, lewatnya sebelah kanan. Dan banter-banter. Nih, khusus wanita jangan berpergian sendirian, harus bersama mahram atau suami atau sama teman-teman rombongan. Ibu-ibu ampun tindak ki Mbak. Wong kula aturke wong Indonesia niku nek wong Arab ayu kabeh. Wong sak niku wonge ayu-ayu, seneng dandan, ramah-ramah. Ditegur, "Ha, jamin Indonesia anti jamilah, kamu cantik." Ah, masa gitu. Wong Arab seneng banget. Iki wonge kok begitu. Padahal itu biasa. Nah. Termasuk saat naik taksi, saat naik maka laki-laki duluan, wanita belakangan. Nek numpak taksi bapak riyen, ibu nembe minggah. Kalau turun, ibu dulu baru bapak. Kenapa seperti itu disampaikan? Karena pernah ada kasus begitu yang naik wanita dulu, suaminya belakang, masuk bawa lari. Jadi berita-berita dulu itu memang betul. Nah. Saat naik lift juga harus selalu didampingi. Jika saat naik lift bersama teman wanita ada laki-laki yang datang, lebih baik keluar dulu. Jadi ibu naik lift aja dhewean. Ya. Gak usah ya. Biar wanita tidak boleh bercampur dalam satu ruangan, sampun nggih. Kemudian kalau bapak ibu misalkan satu ruangan berdua, itu akan dimarahi orang Arab. Saya pernah ngantar jamaah ke rumah sakit dengan dokternya perempuan. Di rumah sakit itu tidak ada, di ruangan itu karena yang sakit laki-laki, dokternya itu ikut masuk, itu diusir, dimarah-marahi. Enggak boleh, disuruh keluar. Yang boleh masuk hanya laki-laki. Dan di Arab Saudi itu semua dokter laki-laki. Tapi kalau perawat aja perempuan, khusus merawat perempuan. Ini seenak Indonesia loh Bu, wong putri Indonesia jadi dokter oleh. Di Arab itu perempuan itu yang dulu itu hanya guru dan perawat. Tapi sekarang saya umroh terakhir itu di hotel sudah banyak perempuan Pak. Di pegawai hotel sudah ada di depan tuh ya resepsionis banyak yang sudah perempuan. Sudah kemajuan. Kaum pria Arab Saudi saling bersalaman bila bertemu. Kaum wanita Arab Saudi biasanya akan berpelukan bila bertemu. Pria dan wanita tidak saling bersalaman di muka umum. Sudah. Tanggalkan sepatu bila ke rumah seorang. Menolak jamuan dianggap tidak sopan. Dikasih makmuk enggak kerso, itu dianggap sopan. Orang Arab Saudi memiliki kebiasaan makan bersama dalam satu tempat. Tidak boleh bersendawa di muka umum. Apa sendawa itu? Glegeken nggih. Hai, wah Indonesia biasa. Wanita wajib menggunakan kebaya busana muslim. Wanita tabu berdandan atau memakai lipstik yang mencolok. Bapak Ibu. Wanita dilarang bersuara keras. Sedang antri perhatikan jalurnya. Harus digunakan dua model bahasa Arab fusoh dengan untuk bahasa resmi, bahasa Arab amiyah atau bahasa pasar. Orang Arab itu kan orang Arabiah itu orang Arab kota. Tapi kalau Arabiah pakai alif itu Arab desa. Ada bedanya. Secara umum untuk komunikasi transaksional orang Arab memahami bahasa Jawa Indonesia. Kalau jual beli para pedagang di sekitar Masjid Nabawi depannya itu atau nanti di pasar-pasar yang lain, pedagang itu bisa bahasa Indonesia. Nggak usah khawatir. Kalau teman kawan orang Arab akan saling, udah ya. Seorang wanita seorang wanita memberi senyum kepada laki-laki Arab,
menandakan bahwa perempuan itu mau, suka, cinta atau menggoda. GR banget yo. Masa hanya tersenyum saja. Betul loh Pak Ibu, saya itu pernah itu teman saya itu ya muda, cantik, belanja Bapak Ibu, sering beli roti loh Pak. Itu kata beli nggak mau dibayar. Setiap membeli nggak mau dibayar pedagangnya itu. Bahkan ketika kita mau pindah ke Madinah itu malah kemudian dia dibilangi, kamu nggak usah ke Madinah, kamu nggak usah pulang ke Indonesia, kamu jadi istri aku saja. Nah, awal-awal nggih biasa Pak. Aku malah ndang ya tuku roti kono, si tuku kue wae, mau dibayar gitu. Datangnya beli roti ngambil 2 itu diadai 5 atau banyak banget. Halal Pak. Itu contoh. Kue kemayu neng warung aku bersendawa enggak boleh. Laki-laki pada umumnya berjenggot tebal dan mereka merasa senang bila jenggotnya dielus-elus orang lain. Oh ini malaikat dan bidadari bergelantungan, kan begitu kata Rasulullah ya. Orang Arab memiliki kebiasaan bila menginginkan sesuatu atau meminta sesuatu kepada orang lain akhirnya dikabulkan, mereka merayu dengan cara mengusap-usap jenggot orang yang dimintanya. Oh, jenggot itu nek kono Mas. Maka Bapak Ibu nanti nggak usah takut. Begitu Bapak nanti tahalul, Bapak kalau tahalul itu nggak usah motong sedikit terus nanti gundul nggih Pak nggih. Jangan. Kalau Bapak ingin potong dikit-dikit, tapi kalau mau gundul-gundul. Biasanya Indonesia itu nek berampung dosai Pak, nyedongul sedikit. Begitu keluar, mereka kemudian baru gundul. Itu yang dihitung rukun yang pertama. Maka saya pesan matikan Pak, nek jangan pengen gundul, keluar saja sebentar, di sana ada tempat cukur rambut. Nek nggih wonge niku wau gedhe dhuwur gundul jenggote semanten iki. Motong orang tuh 3 menit selesai. Wah, nek kepelantas piye gitu, walus pol nek nyukur niku. Karena nek saged gundul, Bapak kulurok sen nuron yaumil kiamah, setiap helai rambut itu cahaya di hari kiamat. Bapak nggak usah ajeng tindak haji, ampun potong riyen Bapak Ibu, ben rodok gondrong rapopo. Bapak-bapak, mengkeh gundule ten mriko. Selesai mengkeh dugi mriko, tawaf, sa'i, tahalul, gundul. Boleh. Nah, pertama, paling tidak kan Bapak Ibu kan 3 kali tuh Pak Bu. Minimal kan 3 kali jenengan itu potong rambut toh saat umroh wajib. Yang kedua saat tahalul awal habis rempah jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian saat setelah tawaf ifadah sa'i tahalul 3 kali. Niku mboten saya maneman gundul terus mawon Pak. Pak Masud lo sana saya gundul. Habis dari lempar jumroh metu terowongan kula gundul. WA bojo kula, alhamdulillah Ma, aku wis tahalul awal. Wis gundul, alhamdulillah Mas, muga-muga dikabulke ya Mas. Heeh. Fotonen Mas tak aron sampai nek gundul kaya apa. Kula selfie ning ngarep terowongan tak kirime bojo kula. Iya. Dibuka. Bojo kula buka. Ya Allah Mas, sampai nek tahalul kok kaya ngono, gundul kaya ngono. Kaya bayi sehat kaya ngono gitu. Wah sih. Ya, enggak apa-apa. Sama tadi ya, sama aja ini sama. Jika bertemu mengucapkan salam, bertemu dengan teman yang sudah akrab saling berpelukan kebiasaan berpakaian putih, sedangkan wanita berpakaian hitam memakai cadar. Orang Arab itu paling suka itu pakaian putih atau nek perempuan hitam. Pak batik nggih oleh. Ya boleh. Pecis kayak gini Bapak pakai pecis kayak itu Pak. Wah mungkin nek panggil orang-orang Afrika seneng banget Pak. Orang Afrika lihat orang Indonesia pakai pecis kayak gini seneng banget. Sampean kasih gitu, seneng banget. Wah, suka banget mereka itu. Karena ini menurut dari sana kan aneh banget gitu. Kebiasaan berpakaian putih sedangkan wanita pakai hitam memakai cadar. Bapak Ibu cadar, tapi Ibu kalau pas ihram nggak boleh pakai cadar.
Lihat aja. Dan sebenarnya hampir tidak ada tawar-menawar penjual, tapi ada. Jual beli ada tawar-menawar. Sopir dan kuli angkot selalu Pak minta baksis. Lah ini. Jenengan piknik numpak bis itu sopirnya banyak dikasih tip. Kalau tidak, mereka itu sak geleme dhewe. Nggih, Pak. Nyopire sak geleme dhewe kadang nggak mau jalan-jalan. Tapi kalau sudah dikasih uang misalkan, sudah dikasih uang baksis tadi itu, sopir itu seneng banget. Dijak dicedai, ngejak ngobrol. Saya pernah begitu, duduk depan dekat sopir itu karena udah dikasih tips 50 real. Saya tanya, min ain? Ana Bangladesh. Oh, saya dari Bangladesh. Wan ana min Indonesia. Terus dia tanya saya, "Kam zaujatik?" Berapa istri kamu? Saya bilang wahidah. Di Indonesia wahidah. Di Indonesia itu istri satu gitu loh. Dia mengatakan, haji min Indonesia antau is wahidah anta khosir gitu. Saya kan kamu di Indonesia kamu istri satu, kamu itu rugi banget kalau dilok ngeten niku lho Pak. Rugi apa aku no? Kalau di bojo siji katanya rugi, dia istrinya 3. Dia nggak tahu bahwa saya itu lebih baik punya 1 istri tapi 4 rasa daripada 4 istri 1 rasa. Kan prinsip kula ngoten niku. Di bojo siji ning 4 rasa, stroberi, jeruk, melon, mangga. Tugase ibu ki 1 istri ning 4 rasa. Mula dijaga kesehatannya, Bu. Oh, di bojo kok esuk watuk sering mengguk bengi ngantuk. Jangan memakai pakaian ketat, berbicara genit dan menggoda. Ada pedagang yang bersikap tidak wajar, dia tarik ujung jilbab untuk menutupi wajah hingga. Kalau mereka sudah mulai menggoda, ibu segera tutup wajahnya. Selain itu jangan berkeliling sendirian di dalam pasar, usahakan bersama suami atau kelompok. Terima kasih. Matur nuwun. Jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Bentar.